Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pemirsa PK TV di rumah. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Bapak berharap semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila ingin melaksanakan kegiatan di luar, sebaiknya menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, kemudian selalu menggunakan hand sanitizer demi mencegah penyebaran virus corona. Baik adik-adik sekalian, pemirsa PK TV, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, adapun pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup dapat dikategorikan adalah manusia, tumbuhan, kemudian hewan. Banyak sekali spesies atau jenis tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Begitupun juga hewan. Baik, pada kesempatan ini 30 menit ke depan kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Seperti yang terlihat pada gambar, bernafas yaitu pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 yang di udara, kemudian mengeluarkan zat sisa pada tubuh berupa CO2 dan uap air. Selanjutnya, adapun alat pernafasan pada manusia yaitu paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan CO2, yang berfungsi untuk mengambil udara kemudian mengeluarkan gas CO2. Kemudian alat pernafasan pada hewan, contoh pada ikan yaitu ada insang, kemudian pada belalang ada trakea. Sedangkan pada tumbuhan berbeda dengan hewan atau manusia. Pada tumbuhan alat pernafasannya ada pada daun, disebut stomata. Ya, jadi ini stomata. Kemudian pada batang tumbuhan ada lentisel. Ya, keduanya stomata dan lentisel ini adalah alat pernafasan bagi tumbuhan. Adik-adik yang ada di rumah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap hari ketika kita akan melaksanakan sebuah aktivitas, maka otomatis kita selalu membawa minuman. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah kita pastinya sarapan pagi dengan roti atau makanan yang lain. Di sini manusia memerlukan makanan dan minum untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Ya, untuk menghasilkan energi. Energi diperoleh dari proses metabolisme.
Ya. Kemudian selanjutnya pada tumbuhan, tumbuhan dapat membuat dan mengolah makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini sudah kita pelajari sewaktu di sekolah dasar ya. Pada proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan air, unsur hara dari dalam tanah, kemudian bantuan cahaya matahari dan CO2, kemudian menghasilkan oksigen dan glukosa. Ya, inilah proses fotosintesis. Paham ya adik-adik? Jadi yang poin kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Sumber makanan banyak seperti protein, karbohidrat, lemak pada daging, kemudian sayur-sayuran, dan vitamin-vitamin lainnya. Selanjutnya, ciri berikutnya yaitu bergerak. Tumbuhan dan hewan memiliki ciri yaitu bergerak. Di sini gerak pada makhluk hidup terbagi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif terjadi pada manusia dan hewan. Pada gambar terlihat ada 2 ekor kijang yang sedang bergerak, yang sedang berlari. Begitu juga manusia selalu melaksanakan aktivitas di luar atau di dalam rumah, tentunya dengan gerak aktif. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah sama proses gerak antara tumbuhan dan hewan? Jawabannya tentu tidak sama. Tumbuhan melakukan gerak disebut gerak pasif. Ya. Tumbuhan melakukan gerak pasif. Seperti pada bunga pukul 4. Ya. Bunga ini mungkin kita sering melihat di sekolah atau di lingkungan rumah kita atau di taman. Bunga ini akan mekar, akan membuka pada pukul 4 sore. Di luar jam tersebut, misalnya jam 7 pagi, maka bunga tersebut akan menutup kembali. Itu ciri yang ketiga. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, kita melangkah ke ciri berikutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Ya. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya volume yang irreversible atau tidak dapat balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Adik-adik tahu mungkin bahwa kondisi tubuh kita 3 tahun atau 4 tahun yang lalu atau pada masa kecil tentunya berbeda dengan kondisi tubuh kita saat ini. Ya, sehingga dinamakan pertumbuhan. Paham ya adik-adik ya di rumah? Selanjutnya, perkembangan. Ini masih poin perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Sebagai contoh,
perkembangan metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari mana? Ayo, adik-adik sekalian, mulai dari mana? Tentunya mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian kepompong, selanjutnya kupu-kupu muda, dan selanjutnya adalah kupu-kupu dewasa. Ini adalah contoh proses perkembangan metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi di sini buktinya bahwa terjadi kematangan organ-organ reproduksi misalnya. Baik, kita melangkah ke ciri berikutnya, yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup selalu berkembang biak, selalu melakukan reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Apa tujuannya makhluk hidup melakukan reproduksi atau perkembangbiakan? Yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Seperti di gambar tersebut ada ayam yang bertelur, kemudian punya anak ayam. Ya, tentu adik-adik di rumah sudah tahu semua. Selanjutnya, nah, bagaimana reproduksi pada tumbuhan? Ya, reproduksi pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi vegetatif ini yaitu tanpa melibatkan bantuan manusia. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif yaitu terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina. Ya, adik-adik di rumah dapat kita lihat contoh vegetatif alami, yaitu misalnya umbi lapis, ya, tunas. Tunas ini pada contohnya adalah pisang, ya. Kemudian untuk umbi lapis bawang merah. Kemudian umbi batang contohnya adalah kentang, ya. Kemudian ada rizoma, ada stolon. Sedangkan untuk vegetatif buatan, yaitu contoh yang ada di gambar, yaitu cangkok, stek, menempel, menyambung, merunduk, bahkan kultur jaringan. Gambar di samping di slide adalah contoh mencangkok, yaitu pengembangbiakan tumbuhan dengan membuat akar baru di bagian batang, yaitu dengan cara mengupas kulit bagian batang, kemudian membiarkan beberapa hari. Selanjutnya batang tersebut dibungkus dengan plastik sampai beberapa hari kemudian sampai membentuk akar. Kemudian akarnya kita bisa pindahkan lagi, kemudian kita tanam di pot atau di tanah, begitu. Kemudian adik-adik sekalian, reproduksi seksual atau generatif, yaitu peleburan gamet jantan dan gamet betina. Contohnya adalah penyerbukan dan pembuahan, ya, penyerbukan dan pembuahan. Apa pengertian penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ya, jadi di situ ada serbuk sari yang menempel pada kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah
meleburnya sel telur dan sel sperma. Nah, setelah terjadi proses pembuahan, maka bunga akan selanjutnya berkembang menjadi buah. Biasanya di dalam buah ada biji. Begitu. Paham ya adik-adik di rumah? Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan reproduksi pada hewan? Reproduksi pada hewan juga terbagi dua, yaitu seksual dan aseksual. Seksual adalah pembuahan sel gamet jantan dan betina. Contohnya adalah ovivar, yaitu hewan yang bertelur banyak. Misalnya ayam, ya, contoh ovivar banyak dijumpai di sekitar kita. Kemudian vivipar, yaitu hewan yang beranak, misalnya kucing, ya. Nah, ada lagi ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ovovivipar ini yaitu berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, di mana embrionya berkembang di dalam telur serta telur tetap di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah telur menetas, hewan baru keluar dari tubuh induknya, misalnya ikan hiu, ular, ya. Kemudian reproduksi aseksual, contohnya adalah membelah diri. Ini sering terjadi, bahkan terjadi di hewan bersel satu, protozoa, yaitu memisahnya tubuh induk menjadi dua individu yang sama besar, protozoa, amuba, ya. Kemudian contoh berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan induk, ya. Kemudian pertumbuhan tunas. Pertumbuhan tunas yaitu pemisahan individu baru dari tubuh induknya. Misalnya ubur-ubur, kemudian terumbu karang. Paham ya adik-adik di rumah? Kemudian ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsang. Adik-adik mungkin pernah memegang daun putri malu. Ketika kita memegang daun putri malu, maka daunnya akan menutup secara spontan. Ya, ini menandakan bahwa tumbuhan sangat peka terhadap rangsangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita berkendaraan di malam hari, tiba-tiba ada lampu dari depan, maka penglihatan kita akan terasa silau. Ya, ini juga menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Berikutnya adalah ciri makhluk hidup yang ketujuh, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Nah, di sini adaptasi terbagi tiga. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, kemudian ada adaptasi tingkah laku. Ya, adaptasi morfologi yaitu menyesuaikan diri terhadap alat-alat tubuhnya. Ya, misalnya gambar A, terlihat kaki elang yang kokoh, yang kuat, kemudian kukunya juga kuat, tajam, mencakar, fungsinya
untuk mencakar mangsa. Itu ciri kaki elang. Kemudian kaki burung pipit, ya, seperti itu, supaya lebih kakinya agak kecil. Kemudian kukunya juga supaya lebih mudah untuk memegang di sebuah ranting atau pohon. Kemudian kaki bangau, ini juga kaki bangau terlihat unik karena kebiasaannya jalan di tempat yang berlumpur, ya. Kemudian ada kaki bebek yang memiliki selaput atau angsa. Ini karena kebiasaan bebek itu adalah berenang. Ya, paham ya adik-adik di rumah? Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu menyesuaikan diri terhadap fungsi alat-alat tubuhnya. Contohnya, ya, unta hidup di padang pasir, dapat menyimpan air dalam jumlah yang banyak sehingga dapat bertahan tanpa minum dalam waktu yang cukup lama. Perlu adik-adik ketahui di rumah bahwa punuk unta bukan tempat menyimpan air, ya. Seringkali kita terjebak pertanyaan-pertanyaan bahwa apa fungsi punuk unta tersebut. Banyak siswa yang menjawab fungsi punuk unta tersebut adalah menyimpan makanan, ya. Jawabannya tentu salah. Baik, selanjutnya yaitu ada adaptasi tingkah laku. Ini adaptasi tingkah laku yaitu menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya. Ya, contohnya ikan paus, ya, naik ke permukaan untuk mengambil oksigen, ya. Kemudian ada cicak yang memutuskan ekornya pada saat dikejar oleh musuh atau hewan lain untuk mengelabui musuhnya. Begitu juga cumi-cumi menyemprotkan cairan hitam ketika untuk mengelabui musuhnya. Juga ada belalang daun supaya warnanya samar-samar sama seperti daun. Itu 3 adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Terakhir yaitu ciri yang ke-8 yaitu ekskresi. Ekskresi di sini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya adalah urin. Ya, kita setiap hari ke toilet tentunya untuk mengeluarkan urin. Kemudian pada saat kita berolahraga atau beraktivitas, maka kita juga senantiasa sering pasti mengeluarkan keringat. Kemudian ada H2O, kemudian CO2. Ini semua adalah proses ekskresi. Adik-adik sekalian, kita langsung ke kesimpulan. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama yaitu bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minum. Kemudian yang ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kedelapan adalah ekskresi. Ya, demikianlah pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat di tengah kondisi pandemik ini. Marilah kita memajukan
pendidikan di Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.